Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak kelas 6 semuanya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Nah, anak-anak, kali ini di video Bapak ini Bapak akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh lagi apa sih tapak suci itu. Kemarin ada beberapa hal yang Bapak sampaikan sebelum kita masuk lebih mengenal lagi tapak suci, bahwasanya dalam Islam pun kita dianjurkan seperti dikatakan di hadis Nabi ya kemarin itu, al mu'minul qayyun khairum minal awahabba ilallah minal mu'minud dhaif wa fi kulli khair ihras wa fi kulli khair ihris ala ma yanfauka wasta'in billah wala ta'jiz. Nah, ini mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi memang kita itu dianjurkan juga untuk menjadi mukmin yang kuat. Ya, kuat di sini bukan digunakan untuk berkelahi ya anak-anak ya, tapi kuat di sini digunakan untuk rajin beribadah, ya, semangat dalam beribadah, semangat dalam membantu orang, semangat dalam menolong orang. Nah, ini yang dimaksud kuat dalam hadis ini ya. Nah, kita bahas lebih lanjut lagi apa sih Pak tapak suci itu. Nah, jadi sebelum itu, pencak silat adalah seni bela diri asli Indonesia dan merupakan budaya bangsa yang luhur, sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan. Terdapat banyak aliran dan kelompok dalam perguruan pencak silat di Indonesia. Di antara perguruan pencak silat tersebut adalah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah memandang pentingnya kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Di antara usaha persyarikatan Muhammadiyah dalam bidang olahraga sekaligus seni dan budaya adalah melalui Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini adalah merupakan organisasi otonom di bawah Muhammadiyah. Di samping kegiatan utamanya mengembangkan seni bela diri, Tapak Suci juga membina aspek rohani dengan senantiasa mengagungkan kalimat tauhid, mengamalkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tapak Suci diharapkan dapat membentuk kader-kader Muhammadiyah yang cakap, intelektual, tangguh, beriman, berakhlak, serta senantiasa siap untuk mengabdikan diri pada persyarikatan Muhammadiyah, agama, bangsa, dan negara. Kita akan mengenal lagi lebih jauh lagi sejarah dari Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini. Nah, perguruan bela diri Tapak Suci Putra Muhammadiyah atau yang dikenal dengan Tapak Suci berasaskan Islam, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan berjiwa persaudaraan. Tapak Suci didirikan di Yogyakarta pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Juli 1963 Masehi. Tapak Suci memiliki moto. Nah, ini moto dari Tapak Suci ya. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Nah, itu adalah moto dari Tapak Suci. Ya, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Organisasi Tapak Suci berkiprah sebagai organisasi pencak silat, menginduk kepada Ikatan Pencak Silat Indonesia, disingkat IPSI. Tahun 1921, dua kakak beradik asal Kauman Yogyakarta, Adimyati nama kakaknya dan M Wahib nama adiknya, ya, kakaknya tadi Adimyati dan adiknya M Wahib, belajar pencak silat kepada Kiai Haji Busro Syuhada di Banjarnegara. Pada saat berguru, Adimyati dan M Wahib ditunjuk oleh Kiai Haji Busro untuk berkelana. Berkelana itu artinya mengembara ya. Adimyati mengembara ke arah barat dan M Wahib ke arah timur untuk memperdalam ilmu bela diri dan agama sekaligus berdakwah. Setelah bertahun-tahun berkelana, kemudian keduanya kembali ke Kauman, Yogyakarta. Pada tahun 1925,
Atas restu Kiai Haji Busyro Syuhada, Adimyati dan M Wahib mendirikan perguruan Kauman atau disebut juga dengan perguruan Cikauman. Banyak murid perguruan mengangkat senjata, mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Terdapat 20 murid perguruan Kauman yang gugur sebagai syuhada ketika melawan penjajah Belanda. Pendekar besar Adimyati dan M Wahib merestui bahwa perguruan tapak suci adalah sebagai kelangsungan dari perguruan Kauman yang didirikan pada tahun 1925 dan berpusat di Kauman, Yogyakarta. Pada tahun 1963, murid-murid Adimyati dan M Wahib bahu-membahu mempersiapkan kelahiran tapak suci. Nah, ini adalah sejarah dari tapak suci Putra Muhammadiyah. Nah, maka anak-anak didengarkan video ini dengan seksama, jangan sampai kalian mempercepat atau cepat-cepat nontonnya nanti tidak paham ya. Paham ya anak-anak? Nah, itu adalah sejarah dari tapak suci Putra Muhammadiyah. Oke anak-anak. Nah, selanjutnya tapak suci ini mempunyai seragam. Ya. Seragam tapak suci Putra Muhammadiyah memiliki ciri khas yang salah satunya tampak dari seragam. Ya, seragam tapak suci berbeda dengan perguruan silat dan bela diri lainnya. Nah, seragam tapak suci pertama kali dirancang atau diolah oleh Jundar Wisman dan Anis Susanto pada tahun 1963 melalui Konferensi Nasional 1 Tapak Suci tahun 1966 di Yogyakarta. Dibakukan dan diresmikan seragam tapak suci. Warna dan bentuk seragam tapak suci sejak saat itu hingga kini tetap dipertahankan dan digunakan. Bentuk dan warna seragam khas tapak suci sebagai berikut. Nah, berwarna merah, yang satu ya, berwarna merah dengan cincin berwarna kuning. Nah, merah melambangkan keberanian. Nah, yang kedua, terdapat 5 cincin di bagian baju dan celana. Cincin di leher melambangkan mental, spiritual. Cincin di tangan kanan melambangkan persahabatan. Cincin di tangan kiri melambangkan pertahanan diri. Cincin di kaki kanan melambangkan olahraga. Cincin di kaki kiri melambangkan seni dan budaya. Nah, yang ketiga, baju berbentuk kurung dengan ukuran panjang lengan 8 cm di atas pergelangan tangan. Nah, yang keempat, terdapat lambang tapak suci di bagian dada sebelah kiri dengan tulisan berbingkai kotak bertuliskan Putra Muhammadiyah. Nah, yang kelima, panjang celana 8 cm dari mata kaki dan melebar di ujung kaki. Seragam putri menggunakan kerudung warna hitam. Fungsi dan kegunaan seragam: 1. Seragam sebagai identitas perguruan tapak suci. 2. Menanamkan dan menumbuhkan rasa kebersamaan serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan. 3. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang keempat, membedakan tingkatan terutama pada sabuk dan tanda tingkatan melatih sehingga menumbuhkan sikap untuk terus maju. Yang kelima, memberikan rasa nyaman serta berlatih karena model dan bentuk seragam silat didesain untuk memudahkan bergerak. Nah, itu adalah fungsi dan kegunaan seragam. Setelah itu bentuk dan warna seragam khas tapak suci. Nah, itu ya. Sudah panjang kali lebar Bapak jelaskan ya. Nah, itu adalah kita mengenal beberapa hal mengenai tapak suci. Nah, untuk minggu ini itu dulu ya. Nah, nanti untuk tugasnya nanti Bapak fotokan ya, apa sih tugasnya nanti adalah ya. Yang penting kalian sudah memperhatikan video ini, kalian melihat, kalian mendengar, kalian memahami kenapa sih kita di pelajaran Kemuhammadiyah ini belajar mengenal tapak suci, ya itu gunanya ya. Di samping menambah wawasan kita mengenai organisasi persyarikatan Muhammadiyah, kita juga menambah ilmu keimanan dan ketakwaan kita ya, bahwasanya kekuatan itu tidak digunakan hanya untuk berkelahi, berantem, berpukulan lawan kawan, tapi digunakan untuk kebaikan. Nah, nanti untuk minggu yang akan datang kita akan mengenal lambang dari tapak suci tersebut ya. Nah, untuk minggu ini itu dulu ya, kita mengenal sejarahnya dan mengenal fungsi dan ciri khas dari seragam
tapak suci. Mungkin kalian pernah melihat sudah ya, banyak di YouTube, dimana kalau kalian mau penasaran gimana sih bentuk seragam tapak suci itu, cari aja, banyak ya. Nah itu aja pelajaran minggu ini. Untuk tugasnya anak-anak nanti ada beberapa soal ya, soalnya sedikit saja. Nanti kalian silahkan jawab. Setelah itu di samping kalian mendengarkan Bapak menjelaskan, Bapak bercerita, coba kalian bikin rangkuman dari hasil Bapak menjelaskan ini, paham ya? Nanti Bapak tunggu apa saja sih yang kalian dapat ketika kalian mendengarkan Bapak berbicara di video ini. Itu yang Bapak harapkan ya. Jadi kalian merangkum hasil apa kira-kira yang penting. Kelas 6 sudah bisa ya merangkum ya. Kira-kira apa sih yang penting yang Bapak omongkan ini? Silakan kalian tulis di bukunya, dirangkum ya. Minimal Bapak minta rangkumannya itu minimal ada 10 lah. Itu minimal ya. Maksimalnya terserah mau 20 mau 30, tapi minimal ada 10 hal yang penting yang harus kalian catat ya, dari Bapak menjelaskan ini. Nah itu aja tugasnya ya. Jadi nanti ada soal, setelah itu kalian Bapak tugaskan untuk merangkum hasil dari kalian mendengar video Bapak ini. Paham ya anak-anak? Untuk pengumpulan tugasnya Bapak tunggu sampai besok hari Jumat, tanggal berapa besok? Tanggal 28 Agustus 2020. Paham ya anak-anak? Dan maka disimak, diperhatikan benar-benar video yang Bapak buat ini. Jangan dicepati, tahu-tahu langsung lihat aja tugas siapa, tahu-tahu ngulang lagi nanti. Maka ditonton sampai habis, paham ya, biar tidak salah paham. Itu aja Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.